buka mataku, buka telingaku. Itu buat pribadi. Nah, saya mau mengundang Bapak Ibu doakan istri Anda, suami Anda, atau rekan di sekitar Anda. Ya, jadi doakan supaya rekan itu atau anggota keluarga kita terbuka matanya, terbuka telinganya, betulan dengar dan siap melakukan. Ya, kita doakan kanan kiri kita. Jadi jangan doa buat diri sendiri, karena tadi kita sudah lewat nyanyian. Mari kita tundukkan kepala semua, saling mendoakan untuk mendengarkan firman. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena Engkau adalah Bapa yang begitu panjang sabar, setia, dan tidak letih-letihnya memberikan petunjuk kehidupan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mau bukan hanya mendengar, bukan hanya membuka hati, tetapi kami siap mau buru-buru melakukan apa yang Kau berikan kepada kami pada minggu ini. Dan Tuhan, tolong kami supaya ketika kami mendengar, seluruh diri kami boleh berinteraksi dengan Engkau yang menyampaikan firman melalui hamba yang penuh keterbatasan ini. Sehingga sungguh kami bersama-sama sebagai umat Nasrani boleh fokus pandangan kami kepada contoh yang sempurna saat melakukan firman, yaitu diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sahabat kami, gembala hidup kami, dan panutan buat kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kami terus memohon kiranya Engkau yang sudah ada di dalam diri kami, menaungi roh kami, boleh sungguh berkenan menolong kami belajar terus apa arti mendengar suara-Mu, sehingga kami tidak mendengarkan suara-suara yang lain, sehingga kami sungguh boleh menjadi anak-anak-Mu, umat Kristiani yang setia, yang betul bisa membedakan suara Engkau, Allah pencipta semesta, penebus, penghibur, dengan suara-suara yang lain. Ya Tuhan, terima kasih, berbicaralah karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya berkata, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nanti kita akan membaca bagian firman Tuhan. Tapi sebelum itu sekali lagi selamat berjumpa kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, perenungan kita di ujung Oktober biasanya memang ada sangkut paut dengan peristiwa reformasi yang terjadi 500 tahun yang lampau ya. Bahkan sudah melampaui 500 tahun ya. Karena reformasi itu 1517. Tahun 2017 yang lalu diperingati sebagai 500 tahun gerakan reformasi. Nah, salah satu gema yang didengungkan oleh para tokoh reformator pada waktu itu adalah back to the Bible. Ya, kembali kepada Alkitab. Nah, bagi kaum Protestan, gema itu penting sekali karena banyak umat Kristen, ya, umat gereja pada waktu itu nggak ngerti waktu Alkitab dibaca karena bahasa Latin. Jadi back to the Bible itu sangat penting sekali. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, peristiwa reformasi tahun 1517 itu bersinggungan dengan revolusi budaya yang terjadi di Eropa pada saat itu. Sehingga reformasi jalan, kemudian mesin cetak ditemukan, kemudian penemuan-penemuan saintifik lainnya ditemukan, sehingga manusia juga sangat mementingkan intelektualitas, rasio dan sebagainya. Akhirnya urusan back to the Bible banyak ditafsirkan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu karena mereka excited bisa baca Alkitab di dalam bahasa sendiri, bahasa sehari-hari. Akibatnya terjadilah ya mulai banyak denominasi atau aliran Kristen Protestan. Sampai hari ini aliran Kristen Protestan itu mencapai 33.000 aliran ya di seluruh dunia. Jadi mulai dari Eropa perlahan-lahan dan kemudian di Amerika semuanya campur aduk karena setiap pemimpin Kristen pengen kasih tahu ini tafsiran saya, ada aliran lagi, ini tafsiran saya, ada aliran lagi dan sebagainya. Dengan kata lain, seruan back to the Bible dihayati dengan beraneka ragam bentuk lalu digandeng dengan perkembangan rasio, intelektualitas dan sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, penekanan pada kebenaran
yang harus diwujudkan dengan presisi doktrin, kata-katanya nggak boleh salah dan sebagainya. Hal ini membuat kaum Protestan mencapai ya jumlah aliran Protestan yang begitu banyak sekali, sampai orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus ya pengen tahu mengenai gereja, dia bingung mau ke gereja mana. Termasuk salah satunya saya alami sendiri, mama saya. Mama saya belum percaya Tuhan Yesus karena dia bingung. Diajak sama temennya ke gereja GBI. Wah nyanyi, wah mantep gitu kan, berbunyi kayak gitu kan. Mama saya udah gak bisa loncat gitu kan. Dia bingung tapi ikut. Tapi dia bilang, sebenarnya enak juga gereja begitu, sehat saya. Gitu ya. Nah kemudian saya ajak ke gereja tipe saya loh, tipe tradisional. Diem, tenang nyanyinya. Dia begini. Ketiduran, ya sampai saya jadi serba salah sebagai anak ya. Sebenarnya mama tuh pengen ikut ke gereja apa enggak ya? Apa karena demi anak? Ya udah ikut aja deh. Cuma saya ketika kebaktian ke satu gereja pasti ada orang yang kenal saya. Pak Budi. Jadi saya juga ada sungkan kalau mama saya ajak terus dia tidur. Jadi serba salah Bapak Ibu. Jadi mama saya bingung. Bud, yang mana yang bener? Saya juga susah jelasinnya. Karena kalau dijelasin, banyak tafsiran ini tambah pusing dia. Ya, jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang boleh dikatakan kelemahan dari gerakan reformasi. Ya, karena yang ditonjolkan adalah pemimpin dengan tafsiran yang beda-beda, akhirnya 33.000 aliran. Tetapi reformasi semangat dari generasi pertama tahun 1517 mungkin sampai akhir 1599 gitu ya. Semangatnya bukan seperti itu. Karena sebenarnya semangat reformasi itu tidak sekedar penekanan pada doktrin yang mesti dikalimatkan dengan presisi, dengan kata-kata yang benar dan sebagainya. Bukan cuma itu. Memang gerakan reformasi itu memunculkan satu pengajaran yang meluruskan pengajaran gereja yang melenceng pada waktu itu, yaitu mengenai doktrin keselamatan. Bahwa kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena ikutin kata-kata pemimpin gereja yang paling tinggi pada waktu itu, yaitu Paus juga. Nah jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, gerakan reformasi abad 16 itu di awal-awal menyadari bahwa perubahan umat Nasrani tidak bisa hanya pada tatanan intelektual doktrinal. Perubahan itu perlu menyatu ke dalam jati diri setiap orang Kristen pada waktu itu. Nah, bagaimana caranya? Para tokoh reformasi pada waktu itu ngerti bahwa pembaharuan doktrin harus mendarat ke setiap minggu waktu orang Kristen kebaktian. Nah jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, waktu tahun 2017 yang lalu, dua orang ini waktu mereka melakukan riset ya untuk kuliah S3 mereka menemukan ternyata banyak sekali liturgi dari gereja reform yang awal-awal ya, akar daripada gerakan reform tersebut. Dan setelah dikumpulkan, ini buku adalah koleksi liturgi, jumlah halamannya hampir 700 halaman. Jadi liturgi gereja reform itu ternyata ketika disusun satu demi satu ada kemiripan ya. Dan ini dilakukan oleh tokoh reformasi yang awal-awal saudara yang terkasih. Dengan kata lain memang betul pembaharuan liturgi di masa reformasi juga terjadi. Dan buktinya adalah sumber pustaka yang satu ini yang hampir 700 halaman tadi. Isinya alur liturgi, kemudian dijelaskan kenapa ada elemen ini dan seterusnya. Makanya halamannya jadi panjang sekali. Nah, paling tidak ada 3 hal yang berubah ya di awal-awal reformasi 1517 sampai kurang lebih 1599. Nomor 1 adalah pembacaan Alkitab. Tadi saya sudah singgung. Sebelumnya orang Kristen gak ada yang ngerti Alkitab dibacain ya karena bahasa Latin. Nah begitu reformasi terjadi, Alkitab diterjemahin ke bahasa Jerman sehari-hari, bahasa Inggris sehari-hari. Jadi jemaat pulang senengnya luar biasa karena ngerti. Udah gitu di rumah bisa baca juga, ya. Bisa baca dalam artian khususnya mereka yang bangsawan ya, karena beli Alkitab yang dicetak itu mahal waktu itu. Nah bukan cuma urusan baca Alkitab, urusan nyanyi juga sama.
Di abad pertengahan nyanyi itu cuma paduan suara, ya. Udah gitu jemaat juga nggak ngerti apa yang dinyanyiin karena bahasa Latin juga. Karena punya kepercayaan gereja pada waktu itu bahasa Latin itu bahasa surga, ya. Jadi itu satu hal yang terjadi. Begitu reformasi terjadi, Martin Luther menekankan Alkitab ada di tangan kanan, buku nyanyian di tangan kiri, ya. Jadi nyanyian itu juga ada di mulut bibir jemaat pada umumnya. Itu perubahan lain lagi. Dan kemudian tentu nyanyian ini masuk ke dalam kehidupan sehari-hari di abad 16 tersebut. Dan yang terakhir urusan perjamuan kudus. Sebelumnya jemaat itu cuma 1 tahun 1 kali dapat perjamuan kudus. Setelah reformasi itu dibuka dan diberikan kepada jemaat sesuai yang terkasih. Nah, inilah esensi yang patut kita hidupi. Kalau liturgi kebaktian betul-betul mau kita menghidupkan kita dalam keseharian. Jadi saudara yang terkasih, ini yang sangat penting sekali. Liturgi kebaktian yang kita jalankan tiap minggu tidak boleh terhenti di dalam gedung gereja. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Ya, ini yang menjadi fokus perenungan kita. Bagaimana liturgi kebaktian yang kita jalankan dari minggu ke minggu bisa menghidupkan kita? Bagaimana itu semua diwujudkan di hari Senin sampai hari Sabtu? Nah, kita perlu menghayati apa arti kata liturgi secara utuh. Ya, nanti kita akan jelaskan secara mendetil, tapi di bagian depan ini saya menyinggung 2 ayat saja. Ibrani 8 ayat 2. Tuhan Yesus adalah liturgos. Ya, saya percaya mayoritas kita pernah dengar istilah ini. Artinya Tuhan Yesus adalah pemimpin ibadah. Jadi waktu Ibu Margaret, saya dan juga teman-teman yang ada di depan podium ini memimpin ibadah, sebenarnya bukan kami. Memang secara fisik Anda jemaat melihat kami, tetapi pemimpin yang sesungguhnya yang bekerja di belakang diri kami adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi buat kita yang merasa, aduh saya nggak bisa nyanyi, aduh saya di depan aja keringet dingin padahal ruangannya AC, gitu ya. Saya di depan begini begitu dan sebagainya. Ingat satu hal, ya, sebenarnya bukan kita yang ada di depan sini. Jadi semoga jemaat bisa memahami bahwa ketika kita ibadah, sebenarnya Tuhan Yesus udah tungguin kita setiap minggu. Ya. Jadi makanya bersyukur sekali ya kalau di sini saya perhatikan mayoritas mungkin 99% jemaat kagak ada yang terlambat nih, ya. Saya pernah kebaktian di satu gereja di Jakarta Utara. Saya lupa ingat nih, minggu lalu saya ceritain atau enggak ya. Ini kebanyakan khotbah begini jadinya nih ya. Ilustrasi yang mana di gereja yang mana saya juga lupa. Jadi kebaktian ya udah jalan, kemudian ada ibu ya, dandanannya luar biasa lah, namanya di daerah Jakarta Utara ya. Dandanannya medok banget, kemudian dia kucuk-kucuk pelan-pelan datang masuk duduk paling belakang, pas khotbah udah jalan ya. Udah gitu dia duduk. Kebaktian selesai, pendeta di luar jabat tangan, kita jabat tangan kan. Kemudian saya ngomong apa ya waktu itu ya, di khotbah saya nyinggung jangan terlambat datang kebaktian. Pasti tersinggung ibu itu, ya. Begitu dia keluar jabat tangan saya, ibu itu ngomong begini, udah bagus saya datang pak. Wah saya shock, saya shock, ya. Wih hebat juga nih jemaat satu nih. Saya nyeletuk bapak ibu, bu kan ada KU2. Maksudnya apa? Jangan masuk KU1 kalau udah terlambat, ada KU2. Terlambat kira-kira, dalam hati saya begitu, cuma saya nggak berani ngomong aja, kan gereja orang bapak ibu ya. Tapi ibu itu jabat tangan, udah bagus saya datang pak. Tuhan Yesus udah nungguin, karena iya Tuhan kita liturgos utama, tapi kita nggak bisa lihat. Nah sekarang ketika ibu itu datang sampai setelat itu, kira-kira sikap ibu itu kepada Tuhan Yesus tuh kayak apa sih? Anda bisa jawab sendiri. Nah kemudian yang kedua, Ibrani 8 ayat 6 dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu menerima liturgias. Liturgias itu menerima pelayanan liturgi yang melampaui Musa.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, istilah liturgi adalah istilah Alkitab Perjanjian Baru. Nah, kadang teman-teman kita dari gereja kontemporer sedikit anti pakai istilah liturgi, ya. Karena begitu dengar istilah liturgi, bayangannya adalah gereja Roma Katolik, ya, yang banyak ritualnya dan sebagainya. Nah, bagi saya ini aneh. Karena istilah liturgi ada di dalam Alkitab. Kenapa nggak mau dipakai? Ya, maunya pakai apa? Tata ibadah. Padahal sama, sinonim, cuma nggak mau pakai istilah liturgi. Padahal liturgi istilah Alkitab. Ini aneh bin ajaib. Tapi itulah orang Kristen, ya, maunya sendiri gitu loh, saudara yang terkasih. Nah, urusan liturgi, kebaktian dipindahin ke dalam liturgi kehidupan, dasarnya itu ada di Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Silakan Bapak Ibu membuka firman Tuhan tersebut. Ibrani 12 ayat 28 dan 29 ini jadi dasar perenungan kita pada hari ini. Kita akan baca bersama-sama, ya. Saya undang kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan, kemudian kita merespons dengan haleluya. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudari, Ibrani 12 tadi kita bisa bikin diagram kurang lebih seperti ini. Jadi ibadah yang betul-betul berkenan kepada Allah dilakukan dengan cara hormat dan takut. Kenapa hormat dan takut? Karena Allah yang disembah itu adalah api yang menghanguskan. Jadi cara kita menyembah Allah perlu dicocokin dengan siapa identitas yang disembah. Kalau ia adalah api yang menghanguskan, berani-berani telat, angus kamu. Ya, untung Tuhan kita udah nggak pakai cara itu zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu berani-berani telat, bahkan di dalam kitab Imamat 10, pendeta salah melakukan ibadah, disambar petir mati langsung pada saat itu. Nggak main-main soal terasi. Nah, sayangnya kita itu mungkin nganggap enteng, ya. Nganggap enteng, ini adalah zaman anugerah. Jadi apa-apa anugerah. Ya, jadi Tuhan itu dianggap udah jinak Tuhannya, ya. Tuhannya sudah dijinakkan dengan teologi anugerah, saudara yang terkasih. Tapi firman Tuhan ini di dalam perjanjian baru loh. Dan ini mengutip Ulangan 4 ayat 24. Nah, api yang menghanguskan artinya Tuhan berhak memurnikan orang-orang yang sudah percaya Kristus. Jadi kitab Ibrani ini diberikan bukan untuk orang non-Kristen. Surat Ibrani diberikan untuk gereja, untuk orang-orang yang ngaku sudah Kristen, saudara yang terkasih. Jadi Tuhan Allah sebagai api yang menghanguskan, ingat satu hal, Ia tidak akan segan-segan memurnikan gereja. Jadi saudara yang terkasih, liturgi itu menjadi mati karena kita gak selalu peduli cara menyembah kita cocok apa gak cocok dengan Tuhan, gak peduli, sebodoh amat, ya. Contoh sederhana, kita mengenal Tuhan kita adalah gembala yang baik. Nah, tetapi ketika kita mengenal Allah sebagai gembala yang baik, yang memenuhi segala kebutuhan, mengantar kita kepada air yang tenang, memberikan kita kecukupan di padang rumput yang hijau dan sebagainya, tapi kita ngotot maksa Tuhan kasih airnya, kasih makanannya seperti yang saya mau. Kalau nggak sesuai dengan yang saya mau, kamu bukan gembala saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya Tuhan adalah gembala, maka kita harus terima cara dan waktu Tuhan, waktu menggembalakan kita. Kita kenal Allah itu sebagai sahabat.
tempat curhat. Siapa di antara Bapak Ibu yang benar-benar punya teman, benar-benar punya sahabat? Dari SMA sampai sekarang masih hopeng. Ada dong, pasti dong. Kan ini gereja keluarga, ya. Kan pacarannya juga ketemunya di sekolahan dulu gitu kan. Yang benar-benar sahabat, kalau kita susah dia ada apa enggak? Ada. Kalau kita lakukan kesalahan, dia berani ngomong apa enggak ke kita? Mestinya berani. Tapi kalau dia sahabat-sahabatan, kita ada salah, dia nggak akan ngomong. Karena dia nggak peduli kita mau kecemplung kek, kita mau bangkrut karena salah jalan dan sebagainya, dia nggak akan peduli. Nah, kalau kita mengatakan Yesus adalah sahabatku, maka kita mesti siap mental. Sahabat yang satu ini bukan sekedar sahabat, tapi dia juga Tuhan, Raja hidup kita. Dan dia bisa menegur kita. Jadi kita mesti siap dua-duanya, saudara terkasih. Nah, tadi pagi waktu kita doa sebelum KU1 ya, Penatua David berdoa dengan satu kata yang menyentak saya. Penatua David di dalam doanya mengatakan, kami datang kepadamu ya Allah yang memberi dan yang mengambil. Itu bahasa dari kitab Ayub. Ya, di dalam kitab Ratapan juga ada. Nah, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Dua-duanya. Kita nggak bisa cuma mau Allah yang memberi, tapi nggak mau Allah yang mengambil. Jadi siapa Tuhan yang kita sembah, mesti nyambung dengan cara kita menyembah Dia. Jadi ini satu hal yang saya kira penting sekali, dan seringkali ini yang tidak terlalu diperhatikan dengan jeli pada saat kita menyembah, saudara yang terkasih. Sehingga akhirnya liturgi itu tidak menghidupkan kita. Nah, saya mau membagikan ada 4 alasan mengenai liturgi yang tidak menghidupkan kita. Yang pertama, karena kita kurang menghargai karunia Allah. Ya, karunia Allah yang dikatakan di Ibrani 12 ayat 28, karunia berupa kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kerajaan yang tidak tergoncangkan ini bisa diilustrasikan dengan hidup seorang bernama Joni Eareckson Tada. Jadi Joni Eareckson Tada ini menyampaikan kesaksian pada tahun 2021 di dalam sebuah acara Sing Conference ya, sebuah seminar, sebuah konferensi mengenai nyanyian-nyanyian rohani. Tapi beliau menyampaikan kesaksiannya lewat Zoom ya. Nah, kenapa lewat Zoom? Karena Joni Eareckson Tada ini lumpuh dari leher ke bawah, nggak bisa bergerak, tangannya cuma bisa sedikit, lehernya bisa bergerak. Kenapa dia lumpuh? Waktu umur 17 tahun, waktu di Amerika musim panas, dia berenang di danau, dia loncat, pluk, kena batu karang, langsung seluruh badan rusak, ya. Lumpuh sejak usia 17 tahun sampai sekarang orangnya masih hidup. Nah, pada saat dia menyampaikan kesaksian, dia itu sudah ngelewatin kena kanker payudara 2 kali, dan bulan Januari 2021 kena COVID. Nah, ini kesaksiannya bulan September 2021. Lewat Zoom dia sampaikan, dan dia menyatakan sebuah kesadaran yang saya kira penting sekali untuk kita renungkan dan cerna. Dia pernah minta, Tuhan, Engkau kan Tuhan healer ya, God the healer, penyembuh. Masa sih kamu gak bisa perbaiki tulang punggung saya, spine saya? Tapi Tuhan gak sembuhkan ya. Tetapi dia dipakai untuk menyerangkul banyak sekali orang-orang yang punya masalah sama kelumpuhan total ya. Sehingga dia buka yayasan untuk orang-orang difabel. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam pergumulan hidupnya dia saksikan bahwa akhirnya dia belajar untuk tidak attach kepada tubuh fisik yang sifatnya sementara. Sehingga hari lepas hari dia perlahan-lahan bisa menghidupi dengan mengisinya dengan puji-pujian yang betul-betul masuk ke dalam keseharian dia. Karena ya namanya orang gak bisa jalan ya, setiap hari pasti banyak kerepotan ya. Tapi dia menikah dengan seorang dari Hawaii namanya Ken ya, dan mendampingi dia seumur hidup, saudara yang terkasih. Jadi luar biasa sekali. Nah, dia mengkoneksikan seluruh puji-pujian rohani ke dalam pernak-pernik hidupnya yang cacat itu.
Nah, di dalam Zoom dia menyaksikan pujian ini. My hope is built on nothing less. Tahu lagu ini ya? Teman-teman yang KU1 sudah bisa nyanyi. Bapak Ibu nyanyi sama-sama sama saya. 1, 2, 3. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Dia nyanyi akapela, pakai Zoom. Ya, jadi begitu dia nyanyi lewat Zoom, otomatis secara natural orang-orang yang ada di ruangan ikut nyanyi akapela. Ya. Jadi ini sebuah kesaksian yang luar biasa sekali. Dia mengakui bahwa kesempurnaan fisik adalah sesuatu yang sementara dan dia nggak mau attach kepada yang sementara. Makanya dia bisa menghidupi hidupnya yang lumpuh seluruh tubuh tetap dengan puji-pujian yang connected di dalam keseharian. Jadi ini satu hal yang luar biasa sekali, saudara terkasih. Liturgi kebaktian menghidupkan kita ketika kita menghayati liturgi sebagai perwujudan kerajaan Allah yang tak tergoncangkan yang kita sudah terima. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa liturgi itu nggak bisa menghidupkan, karena kita belum bersyukur secara radikal. Ya, liturgi kebaktian akan lalu begitu saja minggu demi minggu jika kita melakukannya tanpa ucapan syukur. Dan saya kira ini satu hal yang basic sekali, tapi kita sering abaikan. Ucapan syukur itu bisa terdiskoneksi dengan kehidupan ketika ucapan syukur dilakukan tidak dengan pikiran. Nah, saya mau permisi tanya. Waktu kita diajak doa pengakuan dosa setiap minggu, apa isi doa saudara? Ngomongnya sama gak sama minggu lalu? Hah? Sama gak? Coba ingat-ingat, tadi ngomong apa sama Tuhan waktu ngaku? Atau udah gak ingat? Masih ingat gak? Sama gak? Coba cek. Sama gak ngomong doa pengakuan dosa? Kan tadi kan dia diajak, yuk kita doa pribadi. Udah gitu ibu, kok saya sama-sama lupa sih? Ibu Margaret. Sama gak? Oke, mungkin ini lebih susah. Doa makan deh. Pagi siang malam doanya sama gak? Lain, puji Tuhan. Kenapa lain? Hah? Karena siang di skip gitu ya, makanya gak makan gitu ya. Kalau kita jujur ya, doa makan pagi siang malam mungkin sama. Kalau ada yang beda, saya bersyukur banget. Berarti sambil doa sambil buka mata, takut ada yang ambil. Ya, ngomong-ngomong doa buka mata nggak salah Bapak Ibu ya. Doa buka mata nggak salah ya. Kita ngajarin anak sekolah minggu doa lipat tangan, tutup mata dan sebagainya gitu ya. Itu untuk ngajarin anak-anak disiplin. Tapi sebenarnya doa buka mata itu nggak salah ya. Jadi jangan salah paham. Nah, tapi intinya Anda tangkap bahwa ada aktivitas rohani yang kita lakukan sudah otomatis. Sudah otomatis kita nggak mikir banyak gitu loh. Pakai baju, di sini siapa yang mikir pakai baju kanan dulu atau kiri dulu, atau pasang kancing dari atas atau dari bawah? Mikir gak? Gak mikir kan? Otomatis kan? Karena sudah repetitif jadi pola kita. Coba waktu kita sudah kena stroke, ya, mau angkat kaki aja otak bilang angkat, tapi ini gak keangkat kakinya. Karena ada yang gak sinkron. Nah di situ kita baru mikir tuh, ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita perhatikan karena kita mungkin melakukan aktivitas rohani yang kita udah nggak pikirin, ya. Sehingga ketika kita melakukan itu kita melakukannya tidak dengan ucapan syukur. Dan firman Tuhan di dalam 1 Korintus clear banget, khususnya ayat 17. Kalaupun pengucapan syukur kamu itu bagus banget, kata Paulus, tapi orang lain nggak dibangun olehnya. Kenapa? Karena nggak ngerti, ya.
Jadi waktu kita menaikkan doa syukur, katakan waktu persembahan nih ya, di banyak gereja itu kan kalau persembahan kita sebutnya doa persembahan. Nah, saya bersyukur di dalam liturgi Gereja Kristus Bogor istilah yang dipakai persembahan syukur. Jadi yang ditekankan adalah kita bersyukur lewat ini loh simbolnya persembahan. Jadi bukan kasih persembahan dengan satu kepedean, Tuhan ini duit saya mau kasih buat gereja nih Tuhan. Enggak begitu saudara yang terkasih. Nomor satu, kita bersyukur. Tapi kita perlu bersyukur dengan radikal. Kenapa kita bersyukur? Apa yang kita syukuri? Saya ingat banget teman saya di SMP, ya, dia orang Kristen, saya bukan dari keluarga Kristen. Dia doa itu kalau diajak doa dia nggak bisa doa buka suara, karena di gerejanya doa itu semua dalam hati gitu loh. Nah kemudian kan pada waktu tahun 80-an itu doa buka suara dari Korea itu mengglobal ya. Jadi gereja-gereja Protestan di Indonesia ikutan, karena banyak pendeta yang studi banding ke Korea, jam 5 pagi doa semuanya buka suara, jadi nggak ada yang bisa ngantuk gitu kan. Nah temen saya nggak bisa doa buka suara, jadi setiap kali doa diajak buka suara dia bilang begini ke Tuhan, Tuhan saya nggak bisa doa nih, doa saya seperti teman saya sebelah kanan. Karena dia nggak bisa doa, ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira simpel banget. Tapi kita perlu perhatikan bagaimana kita menaikkan syukur, perlu bisa dimengerti. Alasan yang ketiga, kenapa liturgi tidak menghidupkan? Karena mungkin saja kita memungkiri kekuatan Allah dalam ibadah. Contoh sederhana seperti yang tadi saya sebutkan, contoh ibu yang datang terlambatnya nggak ketulungan gitu ya. Artinya apa? Dia anggap yang lain nggak penting. Khotbah yang paling penting, ya. Untung saya nggak lihat ibu itu keluar waktu persembahan. Kalau ibu itu angkat kaki keluar gereja waktu persembahan, wah ketahuan banget ya, bahwa ibu ini mungkin nganggep yang namanya ibadah sama dengan dengar khotbah. Itu salah Bapak Ibu, ya. Kita memungkiri kekuatan ibadah kalau kita anggap cuma khotbah yang penting, ya. Dan tentu sama halnya dengan kami sebagai pengkhotbah ya. Kadang-kadang kami juga perlu ditegur kalau kami khotbahnya terlalu panjang. Saya mau jujur dulu nih, tapi saya feeling tadi pagi saya lebih pendek daripada minggu lalu. Betul gak? Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang kita perlu perhatikan baik-baik, supaya yang namanya ibadah itu dari saat teduh sampai saat teduh, ya. Bukan dari ya sebenarnya paling bagus tuh sejak lonceng bunyi ya. Udah lonceng bunyi kita udah duduk ya. Tapi saya perhatikan jemaat GK Bogor ini, lagi tadi saya katakan 99% kagak ada yang terlambat ya. Kalau gereja di Jakarta Utara itu yang tadi saya ceritain, yang terlambat tuh banyak yang minta ampun ya. Jadi itu satu hal yang saya kira perlu perhatikan. Kita memungkiri kekuatan ibadah kalau kita anggap yang ini gak penting, yang itu gak penting. Yang penting yang ini yang saya mau, yang menyenangkan saya. Itu yang ngaco saya kira saudara yang terkasih. Nah sama halnya dengan urusan nyanyi ya. Ketika kita menganggap nyanyi itu baru kita bisa nyanyi kalau musiknya iringannya begini atau begitu. Nah ketika iringannya gak sesuai dengan kita, lalu kita nganggap enteng teman-teman yang ada di depan. Cuma piano doang hari ini, gak ngangkat nih. Nah hati-hati Bapak Ibu kalau kita punya sikap yang seperti itu ya. Ketika kita punya sikap seperti itu, maka kekuatan ibadah kita gak rasakan. Karena Roh Allah bekerja di dalam seluruh elemen liturgi. Jadi itu yang ketiga yang kita perlu perhatikan. Yang keempat, liturgi itu tidak menghidupkan karena apa? Karena kita lebih membiarkan diri dibentuk oleh liturgi dari dunia. Nah maksudnya apa liturgi dari dunia? Nah liturgi dari dunia itu adalah aspek patron hidup kita yang sifatnya repetitif. Salah satu contoh adalah penggunaan smartphone. Ya, ada alasan kenapa dipanggil smartphone, telepon pintar. Kita bangun pagi sekarang pakai telepon. Kita mau ngecek iklim cuaca pakai telepon. Kita mau cari apa juga pakai telepon, Bapak Ibu saya terkasih. Begitu kita nggak punya telepon, kita kalang kabut. Ya,
Kita lebih kalang kabut kehilangan telepon daripada kehilangan istri. Jadi itu yang jadi masalah buat kita para suami, Bapak Ibu ya. Anak hilang nggak apa-apa, yang penting handphonenya jangan hilang. Anaknya bisa dicari pakai handphone ya. Kan udah bisa di set tuh ya, find teleponnya di mana dan sebagainya. Nah, liturgi dari dunia itu artinya adalah ada patron repetitif yang kita lakukan dengan smartphone kita. Waktu kita pakai smartphone, kita dapat akses gampang, cepat, instan. Dan banyak dari kita di zaman sekarang, dokter kasih resep apa, kita cek dulu nih. Kita Google nama obatnya benar apa enggak dikasih obat saya, gitu ya. Itu saya punya teman dari Singapura jadi misionaris ke Indonesia. Setiap kali ke dokter, dia Google, ya obatnya dikasih obat apaan nih. Dia pernah komplain, ya. Dia kena flu, dikasih obat AIDS. Dia shock. Dia cerita ke kami orang Indonesia sampai matanya membelalak gitu loh. Lu orang dokter gimana sih sekolah di sini? Masa saya sakit flu dikasih resep obat AIDS? Ya kita orang Indonesia kita juga nggak bisa ngomong karena kita juga nggak ngerti Bapak Ibu ya. Jadi kita anggap handphone kita udah dewa soalnya terkasih. Akhirnya apa? Segala sesuatu yang kita alamin tiap hari gampang, cepat, instan. Kita pengen kebaktian juga kayak gitu. Perjamuan kudus jangan lama-lama. Ya, langsung aja bagiin tuh paket yang kecil-kecil sama roti sama anggur. Waktu orang masuk ke ruang kebaktian langsung bagiin. Ya, jadi nggak ribet, nggak rese gitu loh, nggak lama-lama, maunya cepet. Ya, khotbah juga maunya cepet. Ya, ada gereja saya pernah alamin 1 jam saja bersama Tuhan. Ya, kan ada kan gereja kayak gitu. Ya, tapi pada kenyataannya nggak bisa 1 jam saja bersama Tuhan, saudara kasih. Nah saya sendiri saya pernah kebaktian gereja 1 jam. Ada perjamuan kudus, ada baptisan. Anda bisa bayangin nggak pendetanya ngomongnya secepat apa? 1 jam gereja Metodis di Amerika. Kami alami itu. Ya, beneran ngomong cepet minta ampun. Ya, jadi kita udah selesai nih. Kita nggak berasa kalau udah kebaktian. Ya, karena semua dilakukan dengan speed, maunya cepet-cepet. Padahal kita kan diajarin waktu ini punyanya siapa? Punya Tuhan. Tapi kita mau kasih cuma 1 jam. Aneh sekali pikiran manusia memang. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari kita hati-hati dengan liturgi dari dunia. Saya cuma contohin satu ya, smartphone. Kalau kita cari contoh-contoh lain yang kita lakukan repetitif di luar sana yang kita bawa ke dalam gereja, mungkin banyak ya. Jadi itu yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu saudara kasih. Nah pertanyaan saya adalah, kenapa enggak kita balik aja? Liturgi kebaktian yang repetitif tiap minggu kita bawa ke dalam kehidupan Senin sampai Sabtu. Ya. Jadi ini yang menjadi bagian akhir daripada perenungan kita nih ya. Kita bawa liturgi kebaktian ke dalam keseharian sehingga liturgi itu betul-betul menghidupkan. Nah, kalau kita perhatikan Ibrani 12 tadi, sebenarnya kalimat bahasa Indonesianya kan bisa dimengerti ya. Kita sudah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Maka mari kita mengucap syukur, beribadah dengan cara hormat dan takut. Nah saya nggak tahu Bapak Ibu masih bertanya gak, hormat dan takut itu maksudnya gimana sih? Ya, kalau saya waktu baca Alkitab saya masih bertanya. Nah saya bersyukur banget karena Ibrani 13 itu kasih jawabannya. Beribadah dengan hormat dan takut karena Allah adalah api yang menghanguskan. Itu bentuknya kayak apa di dalam keseharian kita Senin sampai Sabtu. Nah ternyata Ibrani 13 kasih tahu kita caranya, yaitu membawa aksi-aksi liturgi kebaktian masuk ke dalam sebanyak mungkin aspek keseharian. Dan Ibrani 13 kasih kita gambar seperti ini. Jantung kehidupan umat Kristen adalah hidup yang menyembah Allah Tritunggal. Nah, gimana caranya dalam keseharian? Lihat aspeknya. Ayat 1-3, praktek kasih kita, hospitalitas kita. Kita orang Kristen yang ramah atau kita orang Kristen yang judes? Ketemu sama orang selalu mukanya mengok, ya, judes. Ya. Ini ya personality satu hal ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya kira kita nggak bisa terus menerus itu personality saya, nggak bisa.
Karena firman Tuhan ngajarin kita perlu belajar menjadi orang Kristen yang hospitable, ya. Mungkin kalau perlu sekolah perhotelan kali ya supaya kita bisa hospitable. Nah, tapi intinya gambar ini kalau Anda lihat ada panah keluar dari jantung, kemudian panah hitam putus-putus masuk ke dalam jantung. Ini ritme jantung kita. Jantung memompa darah keluar sehingga seluruh badan bisa hidup. Tapi kemudian balik lagi masuk ke dalam jantung sehingga ada ritme, ada aliran. Nah, kalau kita mau punya kehidupan liturgi kebaktian yang menghidupkan, maka ritme aliran itu mesti ngalir. Kalau enggak ya enggak akan hidup, matinya di gereja. Karena kita cuma lakukan nyanyi di gereja, ya. Kita nggak bisa begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian selain praktek hospitalitas, ayat 4, hormati ranjang pernikahan. Hidup yang beribadah secara iman Kristiani ada kaitannya dengan urusan seksualitas kita. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, seks sebelum pernikahan, pornografi, perselingkuhan, percabulan, termasuk di dalamnya relasi sesama jenis. Sikap dan praktek kita atas seksualitas mencerminkan kita ini penyembah Allah Tritunggal atau bukan. Nah, tentu kalau mau ngomongin panjang nih, satu ayat itu hormati ranjang pernikahan itu bisa jadi seminar lain lagi Bapak Ibu saya terkasih. Tapi saya perlu lanjutkan di ayat 5 dan 6. Kita betul-betul beribadah di dalam keseharian kita lewat aktivitas ekonomi. Bagaimana cara kita pakai kartu kredit? Apakah kita jejerin kartu kredit sebanyak mungkin? Karena kita patron hidupnya adalah ngutang, ya. Beli baju bagus tapi ngutang, beli tas bagus tapi ngutang, sepatu bagus tapi ngutang. Akhirnya tiap bulan kita cicilan hutang kartu kredit. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, bagaimana kita menyikapi penghasilan, uang, aset dan sebagainya itu mendemonstrasikan seberapa jauh peribadahan kita terwujud secara benar atau salah. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, nanti di dalam ajakan untuk memberikan persembahan kita diingatkan, kita nggak bisa menyembah Tuhan dan mamon, ya. Jadi makanya ini sikap kita terhadap urusan keuangan dan aktivitas ekonomi kita mencerminkan penyembahan kita. Kemudian ayat 7 sampai 9 dan ayat 17, sikap kita terhadap pengajar iman itu pun mencerminkan kita beribadah atau tidak. Dan kemudian yang terakhir ayat 15 dan 16, ucapan bibir kita. Kata-kata kita. Kita ngomong ke anak itu seperti apa? Kita ngomong ke suami, ngomong ke istri seperti apa? Kita ngomong ke pembantu itu seperti apa? Saya udah banyak mendengar kesaksian daripada mahasiswa kami, khususnya mereka yang anak-anak hamba-hamba Tuhan. Banyak anak-anak yang mengalami verbal abuse dari verbal abuse, ya. Saya pernah diceritakan sama satu orang ibu pendeta. Ibu ini ngomong begini waktu ngomelin anak. Sampai kamu nangis darah, mama gak akan jawab. Ibu pendeta. Habis ngomong baru, kok saya ngomong gitu ya? Oh, ternyata dulu mamanya pernah ngomong ke dia begitu. Kesimpen. Begitu lihat anaknya kayak begitu, keluar tuh omongan. Anaknya sakit hati, ya. Dan verbal abuse itu orang bisa nggak berasa Bapak Ibu, ya, karena udah kebiasaan ngomong kayak gitu. Jadi memang kita perlu melakukan perubahan terhadap kata-kata kita, karena itu yang menakutkan dan itu menyakitkan dan itu lama hilangnya. Saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, jadi ini beberapa cakupan yang sangat penting sekali supaya kita bisa bawa aksi-aksi liturgi masuk ke dalam keseharian. Nah, yang terpenting adalah tentu kita perlu mengerti apa itu liturgi. Nomor satu yang paling basic, liturgi adalah apa yang kita lakukan tiap minggu. Kita nyanyi, kita doa, kita dengar firman, kita baca Alkitab sama-sama, kita nyaut, ya. Tadi saya kelewatan kan, Tuhan menyertai saudara. Ada beberapa dari saudari yang, aduh kelewatan, gimana nih gitu ya. Kemudian saya tambahin di belakang pas mau salam damai.
Ya, sebagian Bapak Ibu tahu saya tambahin di situ gitu kan. Makanya Bapak Ibu tidak langsung nyaut gitu kan. Karena Bapak Ibu berpikir bukan di sini tempatnya gitu kan. Musiknya di depan gitu kan. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, itu liturgi saya bersyukur Anda nggak nyaut ya. Karena Anda sudah terbiasa di depan. Tuhan menyertai saudara, juga menyertai saudara gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan responsoria ya. Yang bisa ditempatkan di berbagai tempat di dalam aksi liturgi kita. Ya, jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, liturgi itu adalah aksi yang kita lakukan bersama-sama. Tetapi kita nggak boleh lupa, karena kita ada Roh Kudus yang menaungi kita. Jadi aksi liturgi kita bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus menaungi kita, sehingga seluruh aksi ini ada muatan, ada urapan daripada Roh Kudus yang menaungi roh kita. Ya, jadi itu satu hal yang kita nggak bisa abaikan saudara yang terkasih. Nah pada saat kita mau membawa aksi liturgi ke dalam kehidupan, maka liturgi itu artinya ada yang ketiga. Pada saat kita melakukan aksi liturgi, kita melakukan itu sebagai satu tubuh on behalf of the world. Ya, atas nama seluruh ciptaan. Makanya di dalam kebaktian ada yang namanya doa syafaat. Doa syafaat itu adalah elemen yang tidak boleh dinegosiasi. Itu harus ada di dalam sebuah kebaktian Kristen. Kalau kebaktian itu mau dikatakan berpusat kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus di dalam surat yang sama Ibrani disebut sebagai juru syafaat. Jadi Tuhan kita Tuhan yang peduli sama dunia milik Allah. Jadi ya kita harus peduli juga sebagai keserupaan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, berliturgi dalam kebaktian saja menjadi tidak utuh tanpa berliturgi dalam keseharian. Oleh karena itu kita perlu belajar mentransfer aksi-aksi kita dalam liturgi kebaktian masuk ke dalam kehidupan. Nah inilah liturgi gereja Anda setiap minggu. Saya nggak tahu ini udah berapa tahun dilakukan, karena gereja saudara sudah hampir 90 tahun ya. Kalau Anda perhatikan panah merah dari atas ke bawah, itu Tuhan menyampaikan sesuatu, Tuhan memanggil kita, Tuhan mengajak kita untuk dapat mendengar firman. Itu semua Tuhan ke kita. Panah dari bawah ke atas warna hijau itu adalah kita menanggapi Tuhan. Ya, Anda pernah gak ngalamin ngobrol tapi gak nyambung? Pernah ya? Kita nanya apa, dijawabnya kemana? Enak gak? Hah? Kadang-kadang enak juga sih, gitu ya. karena kita kagak mau ngobrol sama dia sebenarnya, gitu ya. Mungkin begitu soal yang terkasih. Anda bayangin kalau kita melakukan ibadah yang dari atas ke bawah, ini artinya apa nih? Ini kan dialog nih. Tuhan sampaikan sesuatu, kita nyautin, kita nanggepin. Coba kalau nggak nyambung, kita berarti cuekin Tuhan, ya. Jadi itu satu hal yang kita perlu perhatikan. Makanya kita nggak bisa hanya fokus sama yang merah-merah semua tuh. Ya, Anda perhatikan ada pembacaan dan pemaparan firman Tuhan, kemudian tanda panah hijaunya panjang banget. Waktu teduh, pengakuan iman, warta gereja, doa syafaat. Kemudian ada garis horizontal. Artinya apa? Waktu mengaku iman, kita mengaku kepada Tuhan dan bersama-sama teman-teman seiman. Ya, itu artinya horizontal. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Nah, kalau Anda perhatikan lagu pertama yang kita nyanyikan hari ini, Hai Kristen nyanyilah. Ada gak kata kepada Tuhan? Nanti perhatikan. Sebenarnya nggak ada kata kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kita saling ngajak satu sama lain, horizontal. Hai Kristen, mari nyanyilah memuji Tuhan. Tapi kita bukan memuji Tuhan secara personal, beda. Jadi kita perlu memperhatikan bentuk-bentuk lagu juga. Jadi ini liturgi gereja Anda, liturgi yang bagus, ya. Karena ada upaya nunjukin kita lagi cakap-cakap sama Tuhan. Cuma pertanyaannya, Anda merasa gak diajak bercakap-cakap sama Tuhan? Nah kalau Anda gak berasa, ini yang jadi isu. Mungkin Anda gak perhatian, karena hatinya gak di sini, meskipun badannya di sini. Mungkin juga yang kedua, kami yang memimpin, kami tidak mampu menunjukkan bahwa ini percakapan loh, ya.
Mungkin kesalahan pemimpin juga. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, tapi saya mau katakan bahwa liturgi Gereja Kristus Bogor sudah baik, bagus, bertanggung jawab. Jadi kalau kebaktian Anda rasa melempem, jangan salahin liturgi. Ya, salahin yang mimpin, salahin diri kita. Mungkin kita nggak siap. Karena apa? Karena kita nggak ngerti. Kita lagi diajak ngapain sih? Ya, karena kita maunya nyanyi doang misalkan. Kita maunya dengar khotbah doang misalkan. Kita maunya, mungkin di sini nggak ada yang mau kasih persembahan kali ya. Mau lah ya. Tapi intinya bahwa Bapak Ibu tangkep ya, bahwa liturgi gereja ada sudah bagus, liturginya jangan disalahin. Yang salah adalah saya ataupun para pemimpin pelayan ibadah, ya. Mungkin kita salah pilih lagu, kata-kata kurang cocok dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana liturgi kebaktian ini dipindahin ke hari Senin? Caranya gini. Nih bagian pertama liturgi kebaktian. Ada panggilan ibadah, terus kita nyanyi, ya respon ya. Ada votum salam, responsoria juga. Kemudian ada nas pembimbing, udah gitu kita respons lagi pakai nyanyi. Nah, di dalam kebaktian ada panggilan dari Tuhan yang kita responi. Di dalam kehidupan juga ada panggilan hidup dari Tuhan yang kita perlu responi. Nah, itu saya sebut sebagai daily votum. Jadi waktu Anda bangun pagi, jangan langsung buka handphone. Duduk di pinggir ranjang, berlutut di pinggir ranjang. Ucapkan votum. Pertolongan saya hari ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi dan pencipta saya yang masih berikan nafas kepada saya. Nah, Anda cari kalimat-kalimat firman Tuhan seperti itu dalam Alkitab, itu banyak sekali ya. Jadi itu daily votum dilakukan seperti itu. Nah, setelah daily votum dilakukan, langsung disambung dengan apa yang saya sebut daily tehillim. Daily tehillim adalah praktek memuji Tuhan di dalam perguliran waktu hidup kita setiap hari. Setelah Anda kebaktian hari ini, lakukan besok pagi hari Senin daily votum sama daily tehillim. Gunakan lagu tadi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ya, lakukan itu. Kalau Anda lakukan Senin sampai Sabtu pakai sebab Tuhan baik juga nggak apa-apa kok. Ya, jadi bisa lakukan daily votum dan daily tehillim. Menurut Anda bisa dikerjain nggak? Bisa ya, kerjain ya. Minggu depan biar pendeta-pendeta di sini yang mengecek, ya. Atau Anda saling mengecek satu sama lain. Kemudian bagian selanjutnya ada hukum Tuhan. Setelah hukum Tuhan dibacakan, kita diajak respons. Jujur, hukum Tuhannya sudah dilakukan apa belum? Makanya ada pengakuan dosa. Ya, pengakuan dosanya ada nyanyi, ada doa. Ya, doanya ada doa pribadi, ada doa rame-rame seperti itu. Nah, ini saya sebut sebagai daily rema. Kita perlu mendapat petunjuk Tuhan tiap hari. Jadi kita butuh makanan rohani dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang udah ngomong kan, ya, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari seluruh firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi lakukan daily rema plus daily examen. Daily examen itu melakukan pemeriksaan diri secara singkat, gak boleh lebih dari 15 menit ya. Jadi kalau kita udah melakukan kehidupan, kita kerja, kita buka toko, kita lakukan pergaulan sosial, kita ada ngurusin rumah tangga, coba setengah hari, di tengah hari, siang hari berhenti sebentar, lakukan daily examen. Dan tentu digabung dengan daily rema, karena saya asumsi Anda baca Alkitab tiap hari ya. Kalau Anda terlalu sibuk gitu ya, kemudian kesulitan baca Alkitab tiap hari, Alkitab yang dibaca hari Minggu bawa ke hari Senin ya. Hari ini cuma 2 ayat, bisa dihafalin apa enggak? 2 ayat mesti bisa ya. Tapi jangan hafalin cuma yang ayat 29, Allah adalah api yang menghanguskan. Wah, kita takut melulu ya. Jangan, tapi ayat 28 sama 29, dua-duanya dihafalin. Dan kalau sampai kita butuh bantuan, di depan itu ditaruh tuh buku renungan kan? Apa judulnya? Saat Teduh. Pakai panduan itu. Karena ada ayat natsnya. Ya, jadi daily rema itu dilakukan, daily examen itu dilakukan. Nah, saya kerjain ini waktu saya belum jadi hamba Tuhan, waktu saya kerja di BCA.
Jadi setiap Senin ada break 1 jam makan siang. Saya gunakan makan siang lebih cepat, kemudian saya cari tempat yang sepi, biasanya ke toilet gitu ya. Ya udah saya duduk aja di situ. Saya lakukan daily examen. Karena kerjaan saya waktu itu adalah ngurusin cabang-cabang BCA di seluruh Indonesia. Pasti mungkin ada salah ngomong. Saya periksa, Tuhan saya ada salah ngomong apa ya? Kalau ada yang salah, saya doa secara singkat, Tuhan tolong saya untuk perbaiki. Nah kalau saya masih bisa kontak rekan kerja saya akan telepon lagi. Tadi saya ada salah ngomong nggak ya ke kamu ya? Nah biasanya orang bisa berasa bisa enggak ya. Kalau dia nggak berasa ya udah nggak usah minta maaf gitu loh. Kalau misalnya dia berasa iya, lu ngomong tuh enak aja. Kita kan di cabang juga banyak urusan dan sebagainya. Baru, aduh maaf banget ya. Mungkin ngomongnya terlalu cepat dan sebagainya, buru-buru dan sebagainya. Langsung minta maaf. Itu daily rema dan daily examen Bapak Ibu. Nah kemudian soal yang terasi, bagian selanjutnya ada berita anugerah. Ya habis kita ngaku dosa, Tuhan kasih lagi. Nih saya tetap maafin kamu. Itu maksudnya berita anugerah tuh begitu. Ya, udah gitu kan kita nyanyi syukur. Udah gitu ada khotbah, ada saat teduh, ada ucapan syukur dan seterusnya. Nah ini yang dilakukan tiap hari ya, daily rema plus daily Eucharistia. Artinya adalah ucapan syukur itu bukan terjadi hanya di dalam ruang kebaktian kasih persembahan. Nah tentu bukan berarti Senin sampai Sabtu Anda cari-cari ya, di mana saya bisa kasih persembahan ya. Kalau Anda jemaat yang begitu, gereja nih enak banget ini ya. Senin ada yang kasih persembahan, Selasa ada yang kasih persembahan gitu ya. Gereja tinggal taruh aja kotak persembahan di depan TU gitu kan. Nah tapi bukan itu maksudnya. Inti utamanya adalah ucapan syukur. Radikal tapi. Ucapan syukur yang pakai akal budi. Kita pikirin, apa yang saya syukuri hari ini? Ya. Jadi itu daily Eucharistia. Nah kemudian di ujung hari, di malam hari sebelum kita tidur, itu adalah kalau di dalam kebaktian itu pengutusan sama berkat ya. Tapi pengutusan direspon sama nyanyian, berkat direspon sama doksologi. Maka dalam kehidupan setiap hari, setiap malam lakukan daily Eucharistia plus daily examen. Sekali lagi, daily Eucharistia kita ucapkan syukur, tapi kali ini jangan sendiri, ajak keluarga. Ajak anak-anak yang masih kecil. Ajarin anak-anak kita mengucap syukur itu, coba pikirin apa yang kamu terima kasih kepada Tuhan pada hari ini ya. Dan itu perlu terjadi sejak anak-anak masih kecil. Dan kemudian daily examen, pemeriksaan diri ya. Ini bisa pribadi, bisa juga sebagai satu keluarga. Tapi ini hal-hal yang bisa dilakukan saudara yang terkasih. Jadi liturgi kebaktian bisa ditransfer menjadi liturgi kehidupan setiap hari. Ketika itu terjadi dalam hidup Anda, itu akan mengubah dan menghidupkan kita sungguh sebagai anak-anak Tuhan. Saya sudah mengalaminya dan saya terus melakukan apa yang saya ajarkan ini. Dan saya menemukan bahwa Tuhan itu tidak susah untuk dicari. Karena Tuhan sudah menjanjikan Ia menyertai kita sepanjang zaman sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi gak perlu susah-susah cari Tuhan, karena Ia selalu siap sedia menemui kita ketika kita punya hati yang siap. Nah jadi saudara yang terkasih, mari lakukan seluruh hal praktis tadi, sehingga liturgi kebaktian itu betul-betul bisa menghidupkan kita. Jangan biarkan liturgi berhenti di tembok gereja ini. Waktu keluar, lakukan liturgi itu. Dan perhatikan, sebanyak mungkin aspek kehidupan perlu dipengaruhi oleh seluruh aksi-aksi penyembahan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan berikan dari firman-Nya pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh, merespons seluruh berita firman yang sudah Anda dengar. Kalau ada yang Anda mau ubah, minta pertolongan Roh Kudus memampukan Anda. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang Anda rasakan, minta Tuhan basuh, murnikan, sehingga Anda boleh terus diperbaharui menjadi orang-orang yang sungguh beribadah dalam keseharian. Berdoa secara pribadi.
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami semua. Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi dan membawa semua aksi-aksi liturgi kebaktian ke dalam keseharian kami dari Senin sampai Sabtu, masuk ke dalam cakupan aspek hidup yang begitu beragam dalam keseharian kami. Tuhan, tolong kami, karena seringkali kami terkunci dengan gaya hidup, dengan pola hidup yang kami tidak sadari sudah